Imam Rabbani qaddasallahu sirrahul aziz menjelaskan kalamullah atau sifat kalam Allah Subhanahu wa taala sebagai pengumpul untuk semua kamalat zatiyah dan sifat-sifat yang lain. Sebagaimana kita ketahui pada surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman, Rahman merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, Rahman yang bagaimana? 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insan, dan menciptakan manusia. Kalau kita memikirkan semestinya Ar-Rahman khalaqal insan 'allamal Qur'an, karena Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pertama menciptakan manusia, setelah itu baru mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka. Ya tidak? Sementara di dalam Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman 'allamal Qur'an dulu. Pertama Al-Qur'an yang disebutkan. Setelah itu baru khalaqal insan. Karena orang yang atau manusia diciptakan di dunia ini, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa kita diciptakan? Karena siapa yang lebih baik amalnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Jadi khalaqal insan, diciptakannya manusia, targetnya, tujuannya itu bukan untuk makan, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk memiliki keluarga, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Pertama itu 'allamal Qur'an yang disebutkan karena begitu pentingnya. Kalau orang yang tidak kenal agama, tidak kenal Al-Qur'an, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan tidak diciptakan, karena tidak sesuai targetnya, tidak sesuai tujuannya. Maka dari itu Ar-Rahman 'allamal Qur'an, baru khalaqal insan yang disebutkan. Ada sebuah kata yang disampaikan oleh Yunus Emre, salah satu ulama atau awliya Allah di zaman Turki Osmani. Kimki Kur'an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi. Yang artinya, kimki Kur'an bilmedi, barang siapa yang tidak tahu apa itu Al-Quran, sanki dünyaya gelmedi, dia bagaikan tidak pernah datang di dunia ini, karena tidak sesuai tujuan diciptakannya dia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang paling utama, yang paling penting, paling besar itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. فلهذا الشهر المبارك مناسبة تامة للقرآن المجيد من جهة كون القرآن جامعا لجميع الكمالات. Karena syahr Ramadan ini memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quranul Karim yang sama-sama mengumpulkan sifat kesempurnaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha asy-syahru, bulan ini, li jami'il khairati allati, untuk semua kebaikan, hiya nataiju tilkal kamalat wa thamaratiha. Bulan Ramadan ini merupakan thamarah, buah yang dihasilkan dari kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan karena Al-Quran. Dengan kata lain, kenapa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ini? Karena sama-sama memiliki hubungan yang kuat. Adalah Al-Quranul Karim, kalamullah, merupakan sifat yang mengumpulkan semua sifat zat Allah Subhanahu wa taala dan semua kamalati sifat, kamalati zatiyah dan sifatiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan syahrul Ramadan ini merupakan pengumpul semua kebaikan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. وهذه المناسبة كانت باعثة على نزول القرآن في هذا الشهر.
munasabah ini, hubungan ini, maka dari itu kanat ba'ithatan ala nuzulil Quran fi hadha syahr, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada bulan Ramadhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadhan. Kenapa? Karena bulan Ramadhan penuh kebaikan, penuh keberkahan. Dengan kata lain, bulan yang baik. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tersebut pada bulan Ramadhan yang baik, yang mengumpulkan semua kebaikan pada dirinya. Kalau kita boleh sampaikan, orang yang mau mendapatkan kebaikan atau kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya dia menjadikan diri sebagai orang yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan dia Al-Quran. Dengan kata lain, orang yang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau jadi baik, alangkah baiknya dia dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Ramadhan yang baik dan akan diturunkan kepada manusia-manusia yang baik. Boleh kita katakan, orang yang dekat dengan Al-Quran insya-Allah menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak dekat dengan Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau tadabbur Al-Quran, tidak mau dengarkan ceramah atau hal-hal yang berkaitan dengan agama, dia jauh daripada agama. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia kesempatan agar dia dekat dengan Al-Quran. Kita patut bersyukur pada bulan Ramadhan ini, insya-Allah merupakan bulan Ramadhan yang bulan Al-Quran. Adik-adik kita menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Sulaimaniyah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, termasuk kita sendiri insya-Allah membaca Al-Quran setiap hari. Kita menghatamkan Al-Quran. Ini tandanya bahwa insya-Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan agar kita bisa membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, membantu mereka yang menghafal dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang kita laksanakan pada bulan yang mubarak ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walailatul Qadri fi hadha asy-syahri, Lailatul Qadr yang terdapat pada bulan Ramadhan ini, apakah? Khulasatu hadha asy-syahri, merupakan ringkasan daripada bulan Ramadhan. Jadi 30 hari yang penuh khair, penuh keberkahan. Ada satu malam yang luar biasa yang merupakan ringkasan daripada 30 hari ini, yang mengumpulkan semua kebaikan dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya Lailatul Qadr wa zubdati, dan merupakan intisarinya. Jadi malam Lailatul Qadr sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Jadi di antara bulan-bulan yang lain, bulan Ramadhan merupakan bulan yang paling mengumpulkan kebaikan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan malam Lailatul Qadr yang merupakan ringkasan atau intisari pada bulan Ramadhan ini, yang lebih baik berkahnya, khairnya, kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Fahuwa bimanzilatil lubbi, malam Lailatul Qadr merupakan atau setingkat dengan, merupakan seperti biji. Wa hadha asy-syahri, sementara bulan Ramadhan ini bimanzilati ghashrihi, seperti merupakan buahnya. Kita mungkin ada apel, ini adalah bulan Ramadhan, di dalamnya terdapat biji, itu adalah Lailatul Qadrnya. Yang dengan kata lain, kalau kita
bijinya kita taruh, nanti akan bertumbuh lagi. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini semua harinya mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-'ashr", ketika 10 hari terakhir dari bulan Ramadan masuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shatta mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Biasanya lebih banyak melakukan qiyamul lail. Beliau mencari malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Faman marra alaihi hadha ash-shahr, barang siapa yang telah datang atau memiliki kesempatan bulan Ramadan ini, telah bertemu dengan bulan Ramadan ini, wa huwa multabisun bil jam'iyyati, dia telah bertemu dengan semua kebaikan yang tadi dijelaskan, wa sara mahfuzan min khairatihi wa barakatihi, dan dia memiliki nasib dari khair dan berkah dari kebaikan dan keberkahan tersebut, maka yakun muwaffiqan li jam'iyyati tamamis sanati, dia akan selama setahun insyaallah akan memiliki kesempurnaan yang dimiliki Ramadan ini. Dengan kata lain, wa yafuzu bil khairat wal barakat, dia akan sukses mendapatkan kebaikan dan keberkahan daripada bulan Ramadan ini. Waffaqana Allah subhanahu lil khairat wal barakat fi mithli hadha asy-syahril mubarak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya agar kita bisa mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang dimiliki Ramadan. Jadi orang siapa yang sudah bertemu dengan bulan Ramadan dan dia sudah mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan, keberkahan pada bulan Ramadan, dia dekat dengan Al-Quran, dia dekat dengan mereka yang hafal Al-Quran, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diharapkan dia akan selama setahun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, sebaliknya kalau kita pikirkan, apabila seseorang bertemu dengan bulan Ramadan sementara dia tidak peduli dengan bulan Ramadan, dia tidak berhati-hati ucapannya, dia tidak berhati-hati dengan amal ibadahnya, dia tidak dekat dengan Al-Quran, dia tidak membedakan bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain, maka dari itu apabila orang tidak menghidupkan bulan Ramadan dengan baik, dengan keberkahan, maka selama setahun, na'udzubillahi min zalik, selama setahun berikutnya akan seperti itu pula. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semua kita bisa bertemu dengan Aidul Fitri, kembali kepada fitrah kita. Sebagaimana kita ketahui, yang dimaksudkan Aidul Fitri bukan kembali pada keadaan semula, makan, minum dan seterusnya, bukan, melainkan Aidul Fitri, kembali ke fitrah kita, itu adalah bersih daripada dosa dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dan memberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya insyaallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.